Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas TPS UTBK 2021 bagian pengetahuan kuantitatif. Jadi ini soal asli yang muncul di UTBK gelombang pertama ya. Jadi buat kamu yang mau tes di gelombang kedua, silakan simak videonya. Kita belajar bersama. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Di sini tentang matriks ya. Jika K memenuhi persamaan. Nah, di sini persamaannya dalam bentuk matriks, ada perkalian dan penjumlahan. Yang ditanya di sini nilai K kuadrat ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian juga dapat nanti soalnya seperti ini ya. Di sini kita tinggal fokus aja ke bagian yang ditanya yaitu K-nya ya. Di sini K-nya ada di baris pertama kolom kedua. Oke, perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom. Jadi kita langsung aja kalikan baris pertama ke kolom pertama di matriks yang sebelahnya. Jadi 0 dikali 2 itu 0, K-1 dikali 1 itu K-1. Jadi 0 ditambah K-1 jadi tetap K-1. Udah, kita fokus aja ke sini. Yang di sini kan nanti ada juga hasilnya. Yang di sini juga ada, yang di sini juga ada. Kita nggak usah fokus ke yang itu. Ditambah 2 ya, yang letaknya sama dengan K-1 yaitu 2. Yang lainnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kita nggak usah fokus ke yang lainnya. Hasilnya adalah 4. Yang lainnya juga nggak perlu ditulis ya. Sebenarnya untuk menghemat waktu nanti kalau ngerjain di ujian UTBK yang sebenarnya. Jadi kita lihat aja kalau K-1 ditambah 2 itu hasilnya 4. Ya, jadi K-nya min 1 tambah 2 itu 1, jadi K tambah 1 sama dengan 4. Artinya K-nya 4 kurang 1 itu 3. Yang ditanya K kuadrat. K kuadrat berarti 3 kuadrat, yaitu 9. Maka jawabannya yang C. Oke, soal nomor 2 sekarang. Faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli A, B, dan C adalah 1. Jika A dikali B min 3 sama dengan 4, A ditambah B ditambah C sama dengan 16, A lebih dari 1. Maka pernyataan yang benar adalah titik-titik. Oke, kita buat persamaannya tadi. Kalau A dikali B min 3, itu hasilnya 4. Tadi diketahui kalau A, B, dan C itu adalah bilangan asli ya. Bilangan asli dan A-nya ini lebih dari 1. Ya, jadi A-nya lebih dari 1. Jadi bilangan asli A dikali B min 3 sama dengan 4 ini, A dan B min 3-nya ini berarti sama-sama bilangan asli ya. Jadi kita cari perkalian yang menghasilkan 4. Ya. Misalnya 4 dikali 1, 4 kan. Nah, seperti itu. Berarti A-nya 4, B min 3-nya 1. Kalau B min 3-nya 1, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena B min 3 1 artinya B-nya 4. Ya, kalau B min 3 sama dengan 1, berarti B-nya harus 4. Tadi dia bilang bahwa faktor persekutuan terbesar ya setiap dua bilangan itu adalah 1. Jadi FPB-nya harus 1 yang terbesarnya. Sedangkan kalau A-nya 4 dan B-nya 4, maka FPB-nya yang 4. Jadi tidak memenuhi. Maka selain dari 4 dikali 1, bisa juga 2 dikali 2 ya, juga 4. Artinya A-nya 2, B min 3-nya 2. Kalau B min 3-nya 2, berarti B-nya 2 ditambah 3, yaitu 5. Nah, jadi ini FEB-nya antara 2 dan 5 itu 1 ya, masih 1. Jadi kemungkinan A-nya 2 dan B-nya 5. Sekarang kita cari C-nya. Tadi A ditambah B ditambah C itu sama dengan 16. A-nya tadi kita dapatkan tadi 2, ditambah B-nya 5, ditambah C sama dengan 16. Jadi 7 ditambah C sama dengan 16. Artinya C-nya 7 ditambah C sama dengan 16, berarti C-nya 16 dikurang 7 itu 9. Nah, jadi kita udah dapat nih. Ya, kita tulis ya. A-nya 2,
B-nya 5, C-nya 9. Oke, sekarang kita cocokkan dengan pernyataan-pernyataannya. Kita mulai dari pernyataan 1 ya. Hasil kali ketiga bilangan adalah 80. Hasil kali ya, berarti A dikali B dikali C. A dikali B dikali C, itu berarti 2 dikali 5 dikali 9. 2 kali 5, 10. 10 dikali 9 itu 90. Sedangkan pernyataan 1 menyatakan hasil kalinya 80. Artinya yang satu itu salah. Jadi karena satu salah, otomatis option A salah, option B juga salah, dan option E juga salah. Jadi antara C atau D. Sekarang kita cek option kedua. Kalau option 2 ini benar, maka jawabannya yang C. Dan sebaliknya, kalau option 2 salah, pernyataan 2 salah, maka jawabannya option D. Oke, option 2. Jumlah dua bilangan terkecil adalah 7. Bilangan terkecil di sini 2 dan 5 ya, 2 yang terkecil. Berarti 2 ditambah 5 itu 7. Artinya pernyataan 2 benar. Karena pernyataan 2 benar, maka jawabannya yang C. Soal nomor 3. Untuk bilangan bulat A, B, dan C, didefinisikan A bintang B bintang C sama dengan A dikali B dikurang C. Nilai 4 bintang 3 bintang min 5. Oke, jadi kalau soal seperti ini tinggal kita ikutin saja definisi yang diberikan ya. Jadi di sini sudah ada definisinya seperti ini tadi, maka kita cocokkan aja, urutannya sesuaikan saja. Jadi 4 ini sebagai A, 3 ini sebagai B, dan min 5 ini sebagai C. Oke, sekarang langsung aja kita masukkan ke definisinya tadi. Definisinya tadi A-nya 4, dikali B, B-nya 3, dikurang C, C-nya min 5. Nah, seperti itu. Jadi 4 dikali min, kita mau min yang ini jadi plus, jadi 3 ditambah 5. Jadi 4 dikali 3 tambah 5, 8. 4 kali 8, 32. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 4. Daftar harga gula pasir dan biaya pengiriman untuk pembelian 20-40 kemasan pada 2 situs online adalah sebagai berikut. Situs A, harga per kemasannya 15.000, harga per kotak, di mana per kotak ini isinya 6 kemasan, harganya 85.000, biaya pengirimannya 40.000. Situs B, itu harga per kemasannya 16.000. Dia tidak jual harga per kotak, dan biaya pengirimannya gratis. Jika seseorang membeli 20 kemasan, biaya minimal yang akan dikeluarkan adalah. Oke. Jadi untuk tahu yang mana yang lebih murah, kita cek aja ya. Kalau situs A kira-kira berapa biaya yang diperlukan untuk memesan 20 kemasan. Oke. Jadi di situs A ini untuk belinya ada dua paket ya, dua pilihan. Bisa beli per kemasan atau beli per kotak. Tentu saja per kotak ini harganya lebih murah. Oke, karena tadi kita mau beli 20 kemasan dan harga per kotaknya itu isinya 6 kemasan, artinya kita bisa beli harga yang per kotak ya. Supaya 20 berarti kita harus beli 3 kotak ya. 3 kotak berarti isinya 18 ya, 3 kali 6. Artinya kita beli 3 kotak, 3 harga kotak ya. 3 kotak. Nah, 3 kotak ini kan 18 tuh. 18 kemasan. Artinya kurang 2 lagi ya. Kita butuh 2 lagi, kita beli yang harga satuannya. Ya. 2 kotak plus 2 satuan. Nah, jadi pas nih 20. Dan di situs A ini ada biaya pengirimannya. Dan biaya ini harus kita tambahkan ya. Biaya atau ongkirnya ya, ongkos kirim. Biaya pengiriman. Nah ya. Oke. Sekarang 3 kotak, 1 kotak harganya 85.000. Artinya 3 dikali 85
ribu ya. Ditambah 2 satuan. Satuan harganya 15.000. Kali 15 ditambah 40.000. Nah, ini dalam ribuan ya. 3 dikali 85. 3 kali 5, 15. Simpan 1. 3 kali 8, 24. Tambah 1 jadi 25. Ditambah 2 kali 15, 30. Ditambah 40. 255 ditambah 30 tambah 40, 70. 255 ditambah 70. 5. 5 tambah 7, 12. Tambah 1, 3. Jadi 325.000. Ini kalau kita beli di situs A ya. Sekarang kita kita cek di situs B. Situs B, karena dia hanya jual per kemasan, berarti kita ya udah beli aja 20 dari 16 yang harganya 16.000. 2 kali 16 itu 32 ya. 32. Jadi 320.000. Dia tidak ada biaya ongkirnya ya. Jadi gratis. Jadi cuma ini aja biayanya. Nah, jadi yang mana yang lebih murah? Jelas yang 320.000 ini ya di situs B. Dia nanya berapa biayanya, berarti jawabannya yang 320.000 yang option B. Soal nomor 5. Jika 4, 6, 8, titik-titik merupakan barisan aritmatika, maka pernyataan yang benar adalah. Oke, jadi ini tentang baris aritmatika ya. Oke, pernyataan 1, suku ke-30 lebih besar dari 60. Ini kita harus tahu dulu suku ke-30-nya berapa. Jadi di aritmatika rumusnya itu mencari suku ke n, itu rumusnya adalah A nih. A ditambah N dikurang 1 dikali B. A ini adalah suku pertama, B ini adalah bedanya atau selisih. Tadi barisannya 4, 6, 8. Artinya A-nya 4, suku pertamanya 4, lalu selisihnya itu 2 ya, 6 dikurang 4. Suku ke-30, pernyataan 1. Pernyataan 1 suku ke-30. Jadi U30 katanya lebih dari 60. U30 rumusnya tadi aneh tadi ya. Jadi A-nya 4 ditambah 30 dikurang 1 dikali B. B-nya 2. Lebih dari 60. 30 dikurang 1 itu 29. Jadi 4 ditambah 29 dikali 2. Harus lebih dari 60 supaya benar pernyataan 1. 29 kali 2 itu 58 ya. 4 ditambah 58 itu 62. 62 lebih dari 60. Iya, benar ya. Berarti pernyataan 1 benar. Karena pernyataan 1 benar, otomatis yang 3 juga pasti benar. Sekarang kita cek pernyataan yang 2. Pernyataan 2. Tidak ada suku yang merupakan jumlah 3 suku lainnya. Tidak ada kan. Tidak ada suku yang merupakan jumlah 3 suku lainnya. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya, dari pernyataan 2 dan nomor 3. Kalau kita baca nomor 3, terdapat suku yang merupakan hasil kali ketiga suku pertama. Nah, jadi pernyataan 2 dengan 3 ini saling kontradiksi ya sebenarnya. Jadi kalau 3 ini benar, maka otomatis 2 ini salah. Karena di 2 dia menyatakan tidak ada. Sedangkan di 3 dia menyatakan ada. Yaitu suku pertamanya itu ada 3 kali dari suku yang lainnya. Ya. Jadi pernyataan 2 tidak ada suku yang merupakan jumlah 3 suku lainnya ini jelas salah. Karena ya banyak ya, ada 3 kali. Contohnya 4, 6, 8. Kalau kita teruskan nanti kan ada 12 ya. Nah, jadi 4 dengan 12 ini 3 kali kan. Ini 3 kali. 6 ini juga nanti ada 3 kalinya ya. Di sini nanti ada lanjutannya 18. Nah, jadi ada banyak yang 3 kalinya. Jadi pernyataan 2 salah. Jadi yang benar jawabannya yang pernyataan 1 dan pernyataan 3. Berarti jawabannya option B.
Soal nomor 6. Jika A adalah himpunan pekerjaan, maka notasi A garis panah B diartikan pekerjaan P hanya dapat dilakukan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan A. Oke, di sini jadi ada urutan-urutan pekerjaan tertentu ya. Di sini diketahui kalau satu bisa langsung dikerjakan ya. Kemudian kalau kita mengerjakan satu, maka dua juga bisa selanjutnya bisa ngerjain nomor 2. Begitu juga kalau kita ngerjain nomor 1 juga, 3 juga bisa dikerjakan ya. Jadi habis 1 bisa langsung ke 3. Kemudian kalau kita karena ngerjain 1 maka 2 bisa, maka kita kalau ngerjain nomor 2, nomor 3 bisa, pekerjaan 4 bisa, dan pekerjaan 6 langsung juga bisa. Kalau kita ngerjain nomor 3, kita bisa langsung ngerjain nomor 5 setelahnya. Ya, bisa juga ngerjain nomor 6 dan seterusnya. Ya. Oke, sekarang kita yang ditanya di sini urutan penyelesaian pekerjaan agar dapat melakukan pekerjaan 5. Oke, di sini yang diminta pekerjaan 5. Oke, kita cek pernyataan 1. Pernyataan 1 urutannya 1, 2, 3, baru 5. Jadi 1 otomatis bisa dikerjakan ya. 1 semua 1. 1. Kalau kita ngerjain 1 maka 2 pasti bisa dikerjakan ya. 1, 2, oke, tidak ada masalah. Kecuali kalau dari 1 mau ke 6 itu nggak bisa ya. Oke, jadi kalau 1 ke 2 itu bisa. Kemudian habis 2 ke 3. Nah, habis 2 itu ke 3 itu juga bisa. Kenapa kalian lihat di sini? Kalau kita mengerjakan 1 atau 2 di sini maka kita bisa mengerjakan 3. Jadi 1, 2 ke 3 itu bisa. Oke ya. Nah, kalau kita udah mengerjakan 3, mau ke 5 juga bisa ya dari sini nih. Ya. Dari 3 kalau kita ngerjain nomor 3 kan bisa ke 5. Artinya pernyataan 1 ini benar. Bisa gitu ya. Ini pernyataan 1 benar. Karena pernyataan 1 benar, maka otomatis yang 3 juga benar. Sekarang kita akan cek pernyataan 2. Pernyataan 2 itu 1, oke. Terus ngerjain 2, oke. Sudah tadi kita bahas. Habis 2 dia ke 4. Nah, bisa nggak kira-kira habis 2 ke 4? Bisa ya. Kita lihat di sini. Jadi 2 ke 4 ya oke, nggak apa-apa. Dari 4 dia baru ke 5. Bisa nggak kalau kita ngerjain 4 langsung ke 5? Bisa. Ya dari sini. Ya. 4 itu bisa ke 5. Jadi pernyataan 2 juga benar. Nah, jadi bisa jawabannya 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4. Jadi antara A atau E. Jadi yang ini udah nggak mungkin lagi. Jadi kita antara A atau E. Jadi mau tidak mau kita harus cek pernyataan 4. Ya. Kalau pernyataan 4 ini benar maka jawabannya yang E. Kalau pernyataan 4 ini salah maka jawabannya yang A. Oke, pernyataan 4. Pernyataan 4 ini 1. Oke, habis 1 dia langsung ke 3. Bisa nggak? 1 langsung ke 3. 1 langsung ke 3 bisa nggak? Bisa ya, dari mana? Dari sini. Ya, jadi kalau kita mengerjakan 1, kita bisa ke 3. Jadi 1, 3 nggak masalah. Habis 3 dia ke 6. Habis 3 ke 6 bisa juga nggak? 3, 6 yang ini ya. Nah, ya kalau kita ngerjain 3, maka 6-nya juga bisa. Ya. Kalau ngerjain 6 ke 5 bisa nggak? Juga bisa dari yang ini tadi ya, yang sebelumnya. Nih, 6 ada 6 bisa ke 5. Artinya pernyataan 4 juga benar. Berarti jawabannya yang E. Soal nomor 7. Seorang berjalan selama setengah jam. Di pinggir jalan yang dilewati, terdapat sejumlah pohon dengan jarak antar pohon yang berdekatan 5-8 meter. Orang tersebut berangkat dari pohon pertama dan berakhir pada pohon ke-501. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P, minimum kecepatan rata-rata orang tersebut dalam kilometer per jam, Q 5. Oke, sekarang kita akan mencari kecepatannya dulu ya, berarti kecepatan itu kan rumusnya kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, dari soal ini sudah dikasih tahu kalau waktunya tadi setengah jam ya, setengah jam. Jadi waktunya sudah ada.
Sekarang kita akan menentukan jarak yang dia lalui. Tadi dia melewati beberapa pohon ya. Misalnya kalau diilustrasikan ini pohon pertama, pohon kedua, pohon ketiga, dan seterusnya sampai pohon ke yang terakhir itu 501. Ya. Nah, setiap pohon ini kan ada jaraknya tadi. Jaraknya itu 5 sampai 8 meter ya. Jadi jaraknya ini 5 sampai 8 meter. Nah, berarti karena tadi yang ditanya minimumnya, minimum kecepatan, ya, supaya minimum kecepatannya ini, artinya jaraknya ini harus yang kecil juga. Jaraknya harus yang pendek, ya. Karena waktunya sudah tetap di setengah jam. Jadi kita harus milih jarak yang terpendek. Tadi jaraknya rentang ya, rentang 5 sampai 8. Maka kita bisa pilih jarak antara pohon ini yang terpendeknya yang 5. Nah, jadi ada 5, di sini juga 5, 5 sebanyak berapa? Sebanyak 500 ya. Karena yang ujungnya tidak kita hitung. Artinya jaraknya ini, jarak tempuhnya ini, jarak minimumnya ya, karena kita mau mencari kecepatan minimum, maka kita cari jarak minimum 5 dari jarak pohonnya dikali dengan banyak pohonnya itu 501, maka kita kali dengan 500 ya. Menentukan jaraknya kita kurang 1 ya. 501 dikurang 1 baru dikali 5 jadinya 500. Jadi 5 dikali 500 2500. Udah berarti jarak minimumnya 2500. Satuannya meter ya, ini meter. Oke. Jadi karena kecepatannya tadi dalam kilometer, kita harus ganti ke kilometer, berarti 2,5 kilometer. Jadi yang ini harusnya 2,5 ya. 2,5 per waktunya berapa? Setengah jam, berarti 0,5. Nah, kayak gitu. Udah satuannya udah sesuai ya. Kilometer yang atas, yang bawah jam. 2,5 dibagi 0,5 sama aja dengan 25 dibagi 5 ya. Sama-sama dikali 10 nih. 5 dibagi 5, 5. Artinya P-nya 5. Kecepatan minimumnya 5. Q-nya 5 juga. Nah, berarti hubungannya apa? Hubungannya berarti sama ya. Kuantitas P sama dengan Q. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 8. Bilangan real X memenuhi persamaan X log 3 sama dengan log 1000 dikurang X log 9. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, jadi P-nya X, atau himpunan penyelesaian dari soal yang diketahui ini, Q-nya 5/3. Oke, jadi kita cari dulu nilai X-nya berapa. Jadi persamaannya adalah X log 3 sama dengan log 1000 dikurang X log 9. Kita pindahkan ruas, X log 3 ya pindah jadi plus X log 9 sama dengan log 1000. Oke, nah sekarang kita lihat basis yang ini kan sama nih, X dengan X, dan dia ditambah. Jadi sifat logaritma ya, jadi kalau ada A log B ditambah A log C, ini bisa kita buat jadi A log B dikali C. Nah ya, makanya ini kita bisa buat jadi X log 3 dikali 9. Nah kayak gitu. Sama dengan log 1000. Nah, log 1000 berapa sih? Kalau dia tidak ditulis basisnya seperti ini, artinya itu basis 10 ya. Oke, 10 log 1000 itu artinya kita mau mencari 10 ini pangkat berapa supaya jadi 1000. Nah, berarti 10 ini harus pangkat 3 ya. Jadi log 1000 itu 3. Karena 10 pangkat 3, 1000. Oke, kita lanjut. X log 27 ya. 27 sama dengan 3. Nah, ini sama juga. Jadi kalau A log
B sama dengan C, kalau kita ubah ke bentuk perpangkatan, ini jadinya B itu adalah A pangkat C. Ya. Artinya 27 ini adalah X pangkat 3. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita cari berapa X yang memenuhi. Nah, di sini kita bisa langsung tahu ya, karena ini basis 3 artinya ya. Jadi berapa bilangan yang kalau dipangkatkan 3 jadi 27. Berarti yang sesuai jelas X-nya adalah 3, karena 3 pangkat 3 itu 27. Nah, jadi nilai X-nya 3. Artinya karena X-nya 3 maka P-nya 3. P-nya 3, Q-nya 5/3. Maka apa hubungannya? Jelas P lebih besar. Ya. 3 lebih besar dari 5/3. Maka jawabannya P, kuantitas P lebih besar daripada Q.